Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 3 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sumber dari semua pertumbuhan rohani. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima roh hujan awal dan roh hujan akhir, sehingga kami semua pada akhirnya siap untuk dipanen. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara dan saudari sekalian di mana saja pun berada. Renungan pagi kita hari ini, Minggu tanggal 3 November tahun 2024, berjudul Sumber dari Semua Pertumbuhan Rohani. Ayat inti terdapat di dalam Zakaria 10 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Roh yang Maha Kuasa bekerja di dalam hati manusia, dan mereka yang menanggapi pengaruhnya menjadi saksi bagi Allah dan kebenarannya. Di banyak tempat, pria dan wanita yang telah diurapi dapat terlihat menyampaikan kepada orang lain terang yang telah menjelaskan kepada mereka jalan keselamatan melalui Kristus. Dan saat mereka terus membiarkan terang mereka bersinar, seperti yang dilakukan oleh mereka yang dibaptis dengan Roh pada hari Pentakosta, mereka menerima lebih banyak dan lebih banyak lagi kuasa Roh. Demikianlah bumi akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Memang benar bahwa pada akhir zaman, ketika pekerjaan Allah di bumi hampir berakhir, usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang diurapi di bawah bimbingan Roh Kudus harus disertai dengan tanda-tanda khusus dari perkenanan ilahi. Di bawah gambaran hujan awal dan akhir yang turun di wilayah timur pada waktu menabur dan menuai, para nabi Ibrani menubuatkan penganugerahan kasih karunia rohani dalam ukuran yang luar biasa atas gereja Allah. Pencurahan pada zaman para rasul adalah awal dari hujan awal atau hujan awal, dan hasilnya adalah kemuliaan. Sampai akhir zaman, kehadiran Roh akan tinggal bersama gereja yang sejati. Tetapi menjelang akhir panen bumi, penganugerahan kasih karunia rohani yang khusus dijanjikan untuk mempersiapkan jemaat bagi kedatangan Anak Manusia. Pencurahan Roh ini disamakan dengan turunnya hujan akhir. Dan untuk kuasa tambahan, inilah orang Kristen harus menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan yang empunya panen pada waktu hujan akhir. Sebagai tanggapan, Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya. Diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir. Zakaria 10 ayat 1, Yoel 2 ayat 23. Namun, kecuali para anggota gereja Allah saat ini memiliki hubungan yang hidup dengan sumber dari semua pertumbuhan rohani, mereka tidak akan siap untuk masa panen. Kecuali mereka menjaga pelita mereka tetap menyala, mereka akan gagal menerima kasih karunia tambahan pada saat-saat yang sangat dibutuhkan. Dikutip dari buku The Acts of the Apostles, halaman 54 dan 55. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa untuk mengalami pertumbuhan rohani, kita perlu menerima hujan awal dan hujan akhir. Dikatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 324 paragraf 3. Di bawah gambaran hujan awal dan akhir yang turun di wilayah timur pada waktu menabur dan menuai, para nabi Ibrani menubuatkan penganugerahan kasih karunia rohani dalam ukuran yang luar biasa atas gereja Allah. Pencurahan roh pada zaman para rasul adalah awal dari hujan awal atau hujan awal, dan hasilnya adalah kemuliaan. Sampai akhir zaman, kehadiran roh akan tinggal bersama gereja yang sejati. Hujan awal dan hujan akhir itu adalah pencurahan roh. Roh hujan awal adalah Roh Kudus yang disebut penghibur. Siapakah yang disebut penghibur ini? Manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2 menjelaskan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali bahwa Roh Kudus yang disebut penolong yang lain, yang adalah Sang Penghibur, adalah Roh-Nya Kristus. Artinya, roh yang dicurahkan pada hujan awal adalah Roh-Nya Yesus. Benarkah demikian? Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini dalam Alfa dan Omega jilid 7, halaman 461 paragraf 1 yang berkata, Sesudah kenaikan Kristus, Yohanes berdiri teguh sebagai pekerja yang setia dan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dengan murid-murid yang lain, ia menikmati kecurahan rohnya pada hari Pentakosta, dan dengan semangat dan kuasa yang baru, ia lebih lanjut berbicara kepada orang banyak tentang perkataan kehidupan, berusaha memimpin pikiran mereka kepada yang tidak kelihatan. Roh siapa yang dimaksudkan dalam kutipan ini? Roh-Nya Tuhan. Lalu siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Tuhan Yesus Kristus. Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Itulah kuasa yang dijanjikan Yesus bagi murid-muridnya dan umatnya. Jadi, pada hujan awal yang dicurahkan adalah Roh Kristus. Lalu, bagaimana dengan hujan akhir? Apakah berbeda roh yang dicurahkan pada hujan akhir? Tentu tidak. Roh hujan awal dan roh hujan akhir adalah sama. Roh hujan awal adalah Roh-Nya Yesus, demikian juga dengan roh hujan akhir adalah Roh-Nya Yesus. Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 512 paragraf 1 berkata, Saat Anda berdoa, percayalah, berharaplah pada Allah. Ini adalah saat hujan akhir, ketika Tuhan akan memberikan sebagian besar dari roh-Nya. Bersungguh-sungguh dalam doa dan berjaga dalam roh. Siapakah Tuhan yang memberikan sebagian besar roh-Nya ini? Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hujan akhir, Yesus akan mengaruniakan sebagian besar dari roh-Nya, yaitu roh-Nya Yesus tersebut. Perhatikan roh nubuat menekankannya dalam Testimony Treasures, volume 1, halaman 131 paragraf pertama. Saat anggota tubuh Kristus mendekati periode konflik terakhir mereka, masa kesusahan Yakub, mereka akan menjadi dewasa ke dalam Kristus dan akan mengambil sebagian besar dari roh-Nya. Saat pekabaran malaikat ketiga membengkak menjadi seruan nyaring, dan saat kuasa dan kemuliaan besar menghadiri pekerjaan penutupan,
umat Allah yang setia akan mengambil bagian dari kemuliaan itu. Hujan akhir itulah yang menghidupkan dan menguatkan mereka untuk melewati masa kesusahan. Wajah mereka akan bersinar dengan kemuliaan cahaya yang menyertai malaikat ketiga. Inilah pentingnya kita berdoa untuk kuasa roh hujan akhir, yaitu kecurahan rohnya Kristus dalam hidup kita. Sebab mereka yang menjadi bagian anggota tubuh Kristus, yang bersiap untuk memasuki masa kesusahan Yakub, akan mengambil sebagian besar rohnya Kristus. Sebab roh Kristus itulah yang menghidupkan dan menguatkan mereka. Perhatikan, White menggunakan kata to pass atau untuk melewati, dan bukan while passing atau sementara melewati. Kenapa hal ini perlu dipahami? Karena masa kesusahan Yakub terjadi setelah pintu kasihan ditutup dan roh sudah ditarik. Sesudah pintu kasihan ditutup, umat setia yang telah dimeteraikan hidup tanpa pengantara. Karena itu penting sekali hujan akhir, yaitu roh Kristus tersebut, untuk menyiapkan mereka melewati masa kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kita tidak bisa hidup tanpa roh Kristus sekarang, lalu menjelang pintu kasihan ditutup, baru berdoa meminta roh Kristus itu. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan pintu kasihan ditutup. Dan kita sebagaimana pelajaran sebelumnya harus menjadi baru mulai dari sekarang. Dan untuk menjadi manusia baru dalam Yesus, maka kita membutuhkan rohnya yang kudus yang disebut roh Kristus. Kita perlu roh Kristus setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Itulah bagian dari pertumbuhan rohani. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 324 paragraf 5. Namun, kecuali para anggota gereja Allah saat ini memiliki hubungan yang hidup dengan sumber dari semua pertumbuhan rohani, mereka tidak akan siap untuk masa panen. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jika kita mau siap untuk masa panen, maka kita harus mempunyai hubungan yang hidup dengan Yesus, yang adalah sumber dari semua pertumbuhan rohani. Bagaimana caranya untuk terhubung dengan Yesus? Oleh menerima rohnya. Ingat kembali pekabaran tentang pokok anggur yang benar. Karenanya jelas bahwa roh hujan awal dan roh hujan akhir adalah rohnya Yesus. Rohnya Kristuslah yang menumbuhkan dan mempersiapkan kita semua untuk masa panen, agar kita dapat melewati masa kesusahan Yakub nanti. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar kami siap untuk dipanen, agar kami nanti dapat melewati masa kesusahan Yakub. Penting bagi kami untuk menerima roh hujan awal dan roh hujan akhir, dan itu adalah rohnya Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab untuk dapat memiliki pertumbuhan rohani kami harus terhubung dengan Yesus, dan agar kami dapat terhubung dengan Dia, kami harus memiliki rohnya. Hingga pada akhirnya saat Dia datang kedua kali, kami siap untuk dipanen. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.